Sesuatu yang kami dambakan yaitu unggul dalam prestasi, terdepan dalam inovasi, maju dalam kreasi, berwawasan lingkungan, dan berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berbincang-bincang seputar bagaimana dan apa itu Yayasan Bahana Cita Persada Malang. Yayasan Bahana Cita Persada Malang itu yang pada awalnya bernama Yayasan Bahana Cita Persada, yang tujuannya adalah untuk menjadi wadah lembaga pendidikan yang kita arahkan pada tujuan untuk membina anak bangsa menjadi insan yang paripurna. Dalam hal ini insan yang bisa mewarnai bagaimana sebaiknya menjadi bangsa yang mumpuni. Yayasan Bahana Cita Persada yang pada awalnya tahun 1995 pada awalnya itu hanya merupakan sebuah lembaga pendidikan yang non-formal, yaitu lembaga bimbingan belajar bila cita, yang alhamdulillah bisa mengantarkan anak-anak didik sehingga bisa berhasil meraih prestasi yang memuaskan, yang alhamdulillah bisa berhasil menyelesaikan studinya dengan baik dan bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Lalu setelah itu kami terbesit di dalam hati, pembinaan anak-anak ini bukan diawali dari anak-anak yang sudah dewasa saja. Pembinaan anak-anak ini harus diawali dengan pembinaan di mana anak-anak sangat membutuhkan, yaitu pada usia-usia ketika anak-anak mulai prabertas. Kami berpikir bahwa ini harus dilestarikan, diteruskan usaha itu. Maka kami tahun 1996 mulai mengajukan izin operasional untuk mendirikan pondok pesantren. Makanya akhirnya didirikanlah Pondok Pesantren Surya Buana. Dan kemudian tahun 96 itu kami juga membuka sekolah formal, yaitu Madrasah Sanawiyah Surya Buana, yang pada waktu itu sebagai kepala sekolahnya adalah almarhum Bapak Haji Abdul Jalil Zuhri. Sekalipun kami dalam hal sarana prasarana nol, nggak punya apa-apa, tapi semangat kami dengan guru-guru yang kami rekrut itu luar biasa. Maka alhamdulillah hasilnya juga memuaskan. Itu yang kami dirikan awal, sehingga kami sudah bisa mengantarkan anak-anak yang juga sangat menggembirakan bagi orang tua yang menitipkan anaknya di Madrasah Sanawiyah Surya Buana. Tiap lembaga pendidikan ada nuansa indah dan nuansa yang sangat menyedihkan. Di antaranya, pertama kami mendirikan Pondok Pesantren Surya Buana.
Ketika kami mendirikan Pondok Pesantren Surya Buana, anak yang kami didik di pondok pesantren itu 5 anak putra dan 5 anak putri. Semua mendapatkan beasiswa dari SMA Insan Cendekia. Dari Pondok Pesantren Surya Buana pertama kali bisa mengantarkan anak ke sana. Itu yang menjadi rasa syukur kami yang setinggi-tingginya bahwa kami bisa berarti. Apa yang kami upayakan ada artinya bagi anak-anak bangsa yang kebetulan bisa kami bina di Pondok Pesantren Surya Buana. Kalau harapan kami sejak awal mendirikan lembaga ini, lembaga perguruan Surya Buana ini, kami mengharapkan agar anak-anak didik kami betul-betul menjadi sesuatu yang kami dambakan, yaitu unggul dalam prestasi, terdepan dalam inovasi, maju dalam kreasi, berwawasan lingkungan, dan berakhlakul karimah. Tentunya karena kami mengharapkan seperti itu, maka kami tentu mengharapkan pendidiknya bisa menjadi uswah hasanah. Apa yang kita laksanakan di Surya Buana semuanya harus mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Sekali lagi bahwa kami menginginkan agar apa yang kita inginkan, apa yang kita maksudkan itu betul-betul tidak ada penyimpangan kepada Al-Quran dan hadis. Hal yang sangat terkesan di Surya Buana ini bahwa kami mendirikan Surya Buana dengan Yayasan Bahana Cita Bersada dulu berjuang dari nol. Dari awal kita belum memiliki apa-apa. Saat itu untuk MTS kita masih numpang di Jalan Bandung selama setahun. Kemudian tahun berikutnya baru bisa pindah ke Jalan Gajayana. Kemudian untuk SD juga sangat mengesankan. Kenapa? Karena murid pertama itu jumlahnya hanya 4. Tapi alhamdulillah sekarang dengan perkembangan yang semakin bagus, SD sudah memiliki murid 500 lebih, bahkan hampir 600 muridnya. Kemudian pengembangan berikutnya juga kita lakukan setelah dari MTS, SD, kemudian TK, playgroup, SMA, kemudian Diker. Tapi yang pertama kita dirikan adalah bimbingan belajar dan pondok pesantren. Abah Jalil selalu memberikan contoh kepada kita bahwasanya untuk mengelola pendidikan kita harus terjun secara langsung, memperbaiki satu demi satu hal-hal yang diperlukan untuk ditingkatkan, dan kemudian bekerja itu harus ikhlas, ya, harus memiliki dedikasi yang tinggi terhadap lembaga. Kemudian kita harus ulet, ya, itu harus tawakal. Kita benar-benar harus ulet untuk memperjuangkan itu, tidak boleh kita mudah menyerah. Kesempatan pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan sejarah ringkas berdirinya sebuah taman kanak-kanak yang diberi nama Taman Kanak-kanak Surya Buana. Beliau menyampaikan sudah ada TK, akhirnya saya diajak, Bu, coba sekarang Ibu mulai saja mengajar di sana. Muridnya berapa? 2. Saya pikir ya sudah, saya jalani. Kemudian tempatnya juga sangat memprihatinkan, masih asal ada tempat. Setelah kami pindah di sini sekitar tahun 2000, antara 2009-2010, pindah di sini, subhanallah, walaupun tempatnya sangat-sangat memprihatinkan, yang terbuat dari bambu, kemudian kerjasama dengan beliau, almarhum Bapak Abdul Jalil Fikri,
Pak Banji juga waktu itu ikut membantu kami membelikan kursi dari plastik. Kemudian di sini dengan murid yang sekian itu kami mencoba dengan ruangan yang sangat-sangat sederhana, di mana anak-anak saya sampaikan, Bu, kok seperti ini ya, kelasnya kok ada binatang. Saya sampaikan, inilah namanya sekolah anak. Alhamdulillah SMA Surya Buana mengalami banyak sekali perkembangan di mana awalnya SMA Surya Buana ini satu atap dengan MTS Surya Buana dengan fasilitas dan sarana prasarana semua menjadi satu. Kemudian di tahun 2016 SMA Surya Buana mulai berpindah dari yang satu atap dengan MTS, mulai pindah di Jalan Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Perkembangan demi perkembangan mulai dari prestasi tingkat nasional, internasional, dan lokal, alhamdulillah sudah diraih oleh SMA Surya Buana. Tinggal bagaimana saat ini kita berusaha menjaga tradisi berprestasi, menjaga mutu dengan budaya mutunya, yakni religius, caring, dan disiplin. Ini menjadi perjuangan di SMA Surya Buana dan menjaga kualitas yang akan dikembangkan di SMA Surya Buana Malang. Alhamdulillah SMA Islam Surya Buana Malang mulai saat ini mulai ditata, mulai dievaluasi, dan mulai dikembangkan bagaimana agar lembaga ini senantiasa meningkat dari sisi pelayanan, dari sisi kualitas SDM gurunya, dari sisi prestasi pelayanan kepada siswanya. Ini semuanya menjadi harapan kami ke depan, terutama terkait dengan akhlakul karimah. SDI Surya Buana ini berdiri tahun 2002, jadi pada angkatan tahun 2002-2003 tepatnya didirikan SDI Surya Buana yang pada saat itu kami masih bergabung tempatnya di MTS Surya Buana. Di awalnya kami ada 4 siswa karena keteguhan dan perjuangan almarhum Abah Jalil sehingga 4 siswa ini terlayani dengan baik. Saat itu memang fasilitasnya masih sangat minim, tapi alhamdulillah para wali murid saat itu sangat antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di Surya Buana. Itu awal mula berdirinya. Kemudian angkatan kedua ada 17 anak, angkatan ketiga sudah 3 kelas, angkatan keempat selanjutnya sampai sekarang jumlahnya ada 23 rombel dengan total hampir 550 siswa. Kalau harapan saya, Surya Buana sebagaimana namanya di bawah Yayasan Bahana Cita Persada Malang, sehingga Surya Buana ini harus terus mengembangkan sayapnya, menggapai cita-citanya sehingga tetap tersiarkan nama Surya Buana ini tidak hanya di Persada Nusantara tetapi di seluruh dunia bisa mengenal Surya Buana. Matsa Surba ya, Matsa Surba atau MTS Surya Buana kami menyebutnya atau lebih dikenalnya dengan Matsa Surba. Matsa Surba itu merupakan singkatan dari Madrasah Sanawiyah Surya Buana. Jadi lembaga ini merupakan lembaga pendidikan yang tepatnya izin resminya dari Kementerian Agama, yakni tepatnya tanggal 10 Juni 1999. Itu izin resminya dari Kementerian Agama. Dalam perjalanannya Matsa Surba ini dulu awalnya ketika berdiri itu hanya satu kelas. Satu kelas itu terdiri dari 23 siswa. Dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan. Alhamdulillah sampai sekarang ini jumlah rombelnya, total rombelnya di tahun 2021 ini yakni sebanyak 14 rombongan belajar. Punya
hal yang membuat bisa unggul. Apa itu? Yang kita sebut dengan madrasah atau Madsa Surba unggul dengan 3P. Nah, 3P itu merupakan singkatan. P yang pertama itu adalah performance. Nah, performance itu artinya berbasis kinerja. Kemudian yang kedua adalah pelayanan. Kemudian yang ketiga adalah prestasi. Ya, alhamdulillah Surya Buana tahun ini itu sudah memasuki usia yang ke-25 tahun ya. Jadi saya juga mengucapkan selamat milad ke-25 Surya Buana. Mudah-mudahan Surya Buana ini semakin maju menjadi lembaga pendidikan yang konsisten, menjadi lembaga pendidikan sekaligus rumah bagi anak-anak Indonesia untuk menggali dan mengembangkan potensi diri yang ada, tentunya untuk menuju gerbang kesuksesan, menuju cita-cita mereka. 25 tahun Surya Buana untuk negeri, mudah-mudahan semakin maju dan maju. Buana itu diharapkan betul-betul mengelola pendidikan, utama pendidikan agama Islam, terus pendidikan umum pun tidak boleh kalah, karena beliau ingin menerapkan apa yang sudah dirintis di Jalan Bandung. Beliau adalah panutan saya, beliau bapak saya, karena beliau kita Surya Buana bisa seperti sekarang ini. Sosok Abah Jalil ini luar biasa, yang awalnya beliau sebagai direktur memimpin seluruh lembaga. Ya, jarang-jarang ada sosok yang luar biasa mampu memimpin beberapa lembaga dalam satu waktu. Saat itu juga beliau menjadi kepala Dimnan Kota Malang, dan semua berkembang dengan pesat, termasuk yang kami teruskan estafet perjuangan beliau, yakni mencetak generasi muslim yang unggul, yang berprestasi dan inovasi. Saya termasuk orang yang satu ruangan dengan Abah Jalil, jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur ditakdirkan oleh Allah, bahkan di akhir-akhir hayat beliau saya masih dalam satu ruangan dengan beliau. Banyak hal yang saya peroleh dari beliau. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana kita mengelola lembaga pendidikan, tapi banyak hal hidup dan kehidupan yang beliau contohkan kepada saya, bagaimana dalam membina keluarga dan seterusnya. Yang paling berkesan dari beliau itu adalah dalam mengelola pendidikan atau menjadi sosok pemimpin itu harus menjadi suri tauladan yang baik bagi teman-teman kita. Janganlah membiarkan terlewatnya waktu. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sehingga kita usaha terus pantang mundur dalam hal kebaikan. Kita menuju arahan-arahan dari Al-Quran dan hadis. Kita menginginkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apapun itu.